Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu kita, mari kita bersaat teduh, berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 522A ayat 1 dan 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini, yaitu titah ketiga dan maksudnya.
Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita membaca secara bergantian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu.
Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 22 Mei 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Rogate, topik minggu bernyanyilah bagi Tuhan. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ishak Medrik Hutapea, putra dari Bapak Alfonso Sultan Paruhum Hutapea almarhum, dan Ibu Esther Borusitohang, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Penas, dengan tunangannya Mayang Anjar Rizki Borusitohang, putri dari Bapak R. Suryatmo dan Ibu Sri Hartuti, anggota jemaat HKBP Resort Jatiwaringin, Jakarta Timur. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk pukul 8 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah James M. Pakpahan, putra dari Bapak Bantoan Pakpahan dan Ibu Sontiara Borusiregar, anggota jemaat HKBP Resort Pasar Rebo, dengan tunangannya Christine Boru Dolok Saribu, putri dari Bapak S. Dolok Saribu almarhum, dan Ibu Situa PM Boru Manulang, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, sektor Gang 45. Pemberkatan nikah Sabtu 11 Juni 2022 di Gereja HKBP Resort Pasar Rebo. Kiranya Tuhan yang memberkati rencana pernikahan tersebut. 3. Anak lahir. Hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Winston Silalahi dan Ibu Eva Natalia Borusinaga, sektor Parserahan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 22 Mei 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Ranto Melki Manurung dan Ibu Lisda Nuraini Islani Simatupang, daftar ulang. Alamat Jalan Pancawarga 3 Gang 36 RT 4 RW 4 nomor 11 sektor Penas. 5. Pelantikan Pendeta Mei M. Siahan STH MPDK. Hari ini Minggu 22 Mei 2022, Pendeta Mei Marulak Siahan STH MPDK dilantik menjadi pendeta resort di HKBP Kayu Putih, Distrik 8 DKI Jakarta di ibadah pukul 9 WIB. Dari HKBP Sutoyo yang turut dalam pelantikan tersebut, Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta S. Togatorop SMTH, Punguan Paropuan dan Punguan Ama HKBP Sutoyo. 6. Pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis 26 Mei 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah masuk seperti biasa, pukul 6, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15, dan pukul 18 WIB. 7. Pertangyangan sektor Cibubur. Hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sektor Cibubur akan melaksanakan pertangyangan sektor dengan tema Cinta Kasih yang Sempurna. Tuan rumah dalam kebaktian sektor adalah keluarga El Purba Borus Sinaga. Masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dan password akan diinformasikan melalui WA Group. 8. Kebaktian bulanan NHKBP. Hari Sabtu 28 Mei 2022, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan
bertempat di lantai 2 serbaguna, masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada NHKBP Sutoyo supaya hadir dalam acara tersebut. 9. Pemeriksaan gula darah. Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, gereja kita melalui seksi kesehatan akan mengadakan pemeriksaan gula darah, tensi, dan pembagian vitamin. Dihimbau kepada jemaat yang ingin mengikuti pemeriksaan gula darah, tensi, dan pembagian vitamin tersebut diharapkan puasa 10 jam sebelum pemeriksaan. 10. Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di ibadah pukul 8.30. Gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus. Kepada jemaat yang ingin membaptiskan anaknya supaya datang konseling baptisan hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 16 WIB dengan membawa buku anggota jemaat, surat pengantar dari situa sektor. Jemaat di sektor perserahan langsung ke sekretariat gereja. 11. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 22 Mei 2022 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk diakoni sosial HKBP Sutoyo. Minggu tanggal 29 Mei 2022 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan masyarakat atau Pengmas HKBP. Minggu tanggal 5 Juni 2022 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan syukur bulanan ke depan altar melalui amplop. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 12. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Parningotan Simajuntak di hari Senin tanggal 16 Mei 2022, tutup umur 64 tahun, meninggalkan anak, menantu, dan cucu dari sektor Penas. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 13. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN sektor SMA Esmea, bunga altar untuk Minggu 22 Mei 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan penuh sukacita.
Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 mulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan nas ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini yaitu bertekun dalam doa, yang sejajar dengan nama minggu. Nama minggu hari ini Minggu Rogate, artinya berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther, dia berkata, doa adalah nafas hidup orang percaya. Martin Luther mengidentikan hidup orang percaya di dalam doanya sama seperti orang bernafas hampir di setiap detiknya. Ketika seseorang tidak lagi bernafas, artinya seseorang telah mati. Tapi yang dimaksudkan oleh Martin Luther kematian di sana bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani. Karena apa? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Terjadinya miskomunikasi, putus komunikasi, itu sangat susah. Apabila terjadi putus komunikasi dengan dulu adalah sahabat kita, yang adalah teman kita, tentu kita mengalami kesusahan. Zaman ini adalah zaman komunikasi. Bagaimana manusia di dunia ini menciptakan komunikasi. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya ketika komunikasi kita dengan Tuhan, terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang menjadi masalah seperti digambarkan oleh Martin Luther tadi. Ibarat kita tidak lagi menghembuskan nafas, tetapi kita telah mati, telah terputus hubungan dengan Tuhan. Maka dari itulah bagaimana kita memahami doa itu di dalam hidup orang percaya. Walaupun tentang masalah berdoa ini sampai sekarang masih dipolemikkan oleh orang Kristen. Walaupun sejak zaman dahulu sebelum Masehi juga hal berdoa ini juga
sudah digambarkan. Artinya bahwa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Sama tadi Nabi Elia yang digambarkan itu kejadiannya ratusan tahun sebelum Yesus. Artinya hal berdoa sudah sesuatu yang sangat pokok sebenarnya. Artinya hidup orang percaya itu adalah hidup yang berakar di dalam doa. Sama dengan tumbuhan contohnya, sangat tergantung dengan akarnya. Karena akarlah yang menghisap unsur hara dari tanah sehingga dia dapat tumbuh. Dia semakin besar dan rindang, dan bahkan kalau dia adalah tanaman berbuah, dia pada waktunya dia akan berbuah. Tanpa akar hal itu tidak akan bisa dia lakukan. Tanpa akar dia tidak akan dapat teguh berdiri. Dia akan gampang roboh. Dia akan hancur. Walaupun diterpa angin, melambai ke utara, melambai ke selatan, melambai ke barat dan timur, tapi dia tetap kokoh berdiri. Karena apa? Karena dia punya akar yang kokoh. Dan dalam hal inilah yang mau digambarkan oleh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kenapa dikatakan tadi kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Jangan lupa hidup orang Kristen, hidup orang percaya. Ibarat pohon itu tadi. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kuat angin menerpanya. Semakin kita mau menggapai kehidupan yang lebih tinggi, semakin iman percaya kita bertumbuh. Ingat, angin dunia ini semakin menerpa kita. Dan untuk itulah kenapa kita harus membangun kehidupan kita seperti kita katakan. Hidup orang percaya di samping tadi adalah napas hidup orang percaya. Tetapi sekaligus juga hidup orang percaya harus berakar di dalam doa. Dan inilah yang digambarkan oleh minggu kita pada hari ini, Minggu Rogate. Dengan menekankan bertekun dalam doa sebagai topik minggu. Dalam nats ini kita juga menemukan tadi apa yang dikatakan bahwa kuasa doa itu sangat besar. Dikatakan tadi dalam ayat 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Yang mau Yakobus katakan ialah, yakinkah Anda dengan doa-doa Anda? Ai porsia doamu itang yangmu. Di situ persoalan. Mungkin seandainya saya tanya satu persatu di antara kita, mungkin 90 sekian persen mengatakan, apakah aku berdoa? Berdoa. Tapi persoalannya, yakinkah kamu dengan doamu? Belum tentu. Buktinya masih banyak orang berdoa. Dia berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan tunjukkan jodohku Tuhan. Tapi besok mengeluh dengan jodoh. Loh, apa masih yakin dengan doanya? Tapi udah berdoa. Oh, Tuhan akan menunjukkan jodohmu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati pekerjaanku Tuhan. Walaupun gajimu masih datang setiap bulan bagi mereka yang bekerja, tapi masih mengeluh. Tapi sudah berdoa. Yang sering terjadi ketika kita tidak yakin dengan doa kita. Bahkan kita lebih yakin dengan doa orang lain. Kenapa tadi Yakobus menekankan dalam nats ini ya? Ayat 17. Elia itu seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tapi dikatakan gini,
Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Artinya ketika dia berdoa, Tuhan mau mendengarkan. Bahkan 3,5 tahun hujan tidak datang. Terjadi kemarau waktu itu. Dan kemudian setelah dia berdoa, hujan datang. Kembali kepada keyakinan dari dua-dua kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka penekanan kalau dikatakan bertekun dalam doa, sering diidentikan rajin dengan tekun. Tidak hanya rajin berdoa. Rajin berdoa adalah baik. Tapi persoalannya apakah tekun di dalam doanya? Rajin belajar. Tapi apakah tekun di dalam belajarnya? Rajin beribadah, datang ke gereja. Tapi apakah tekun ibadahnya? Untuk itu tidak dikatakan topik minggu kita rajin berdoa. Tapi dikatakan bertekun dalam doa. Dalam bekerja butuh ketekunan. Ketekunan tentu di dalamnya mengandung ada kesabaran. Sabar menunggu. Dan ini yang mau kita lihat nanti tentang jawaban-jawaban doa. Karena apa? Agar kita tidak kecewa dengan doa-doa kita. Kita perlu memahami bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Apakah semua doa kita dijawab oleh Tuhan? Belum tentu. Satu contoh saya mau katakan, setiap kamu mau makan kamu berdoa. Dan mungkin salah satu isinya ialah Tuhan jadikanlah makanan ini menjadi darah dan daging bagi tubuhku. Oke, Tuhan iakan semuanya darah dan daging yang kau makan itu. Bayangkan berapa puluh tahun sudah umurmu. Semua yang kau makan jadi daging. Mungkin kamu bukan hanya raksasa lagi, super raksasa. Satu orang pun gak muat lagi di gereja ini. Sangkit besarnya. Karena semua yang kita makan jadi darah dan daging. Gak semua, itu satu gambaran. Tapi mau kita pahami ya. Ada seorang pengkhotbah ini mengatakannya begini. Bagaimana kita agar jangan kecewa dengan doa-doa kita. Kita perlu memahami katanya. Yang pertama, mungkinkah doa kita dijawab? Mungkin. Mungkin dari antara kita pun di sini pasti pernah bersaksi bahwa doa kita didengarkan oleh Tuhan. Saya yakin itu. Kalau ada di sini yang mengatakan tidak pernah doanya didengarkan Tuhan, saya sudah ragu lihat dia. Saya ragu. Karena jangan lupa dengan Tuhan izinkan pun kita hidup, masih bisa bernapas. Oh, itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Bagaimana kita menghadapi satu persoalan yang sangat berat kemarin dalam 2 tahun ini menghadapi pandemi. Tapi Tuhan masih izinkan kita pada saat ini. Bukan mengatakan bahwa mereka yang terkorban oleh dampak pandemi adalah karena dosa-dosa mereka. Kita juga turut prihatin dan turut berduka oleh karena kondisi itu. Tapi kita mau melihatnya secara pribadi. Bagaimana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dalam perjalanan hidup kita. Tentu itu dengan doa-doa kita. Permohonan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kita. Yang kedua, mungkinkah doa kita ditolak? Mungkin. Firman Tuhan ada dikatakan dalam surat Yakobus ini, ya. Kalau kita baca dalam pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan gini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa
karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Melalui surat Yakobus ini juga pasal 4 ayat 3 ya. Mungkin kedua kita ditolak, mungkin. Karena apa? Karena kita menonjolkan keinginan kita, bukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak akan menjawab ambisi-ambisi kita. Tuhan tidak akan menjawab keinginan-keinginan yang lahir terutama dari pribadi orang-orang muda seperti Anda ini. Tapi Tuhan mau menjawab apa yang menjadi kebutuhanmu dalam hidup. Untuk itu salah satu doa yang diajarkan oleh Yesus. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Bukan dikatakan kasih kami Tuhan makan kenyang-kenyang. Kami Tuhan makan panggang yang banyak. Oh, bukan itu. Kami kasih Tuhan makanan yang bermewah-mewah. Babi guling 1 ekor 1 orang Tuhan gitu. Bukan itu. Secukupnya. Ini harus kita pahami gitu loh. Kenapa Yesus mengajarkan doa itu kepada para muridnya? Agar muridnya juga tahu. Mereka mau memohon apa yang mau dimohon. Agar manusia jangan serakah. Agar manusia jangan jatuh pada bahasa Bataknya hamokuson ya. Ketika sudah jadi mokus, kebanyakan makan daging, kolesterol, asam urat, dan lain segala macam ya. Kemudian kita berdoa, Tuhan apa dosaku Tuhan? Kenapa aku harus begini? Lo tidak menjaga makananmu, lo suka-suka. Makan jangan selain Tuhan dong. Kita yang tidak menata hidup kita, kita yang tidak mengatur hidup kita, justru kita tidak melakukan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita seperti kita katakan tadinya. Jawaban doa yang ketiga, Tuhan ganti. Tuhan mengganti gitu. Artinya Tuhan ganti kira-kira begini ya. Kamu orang-orang muda, mungkin kamu berdua udah pengen merit nih gitu. Tuhan kasih jodoh saya Tuhan. Saya ada Tuhan mengenal seorang artis dangdut Tuhan gitu. Soalnya gayanya wah maaf ya agak sedikit seksi gitu kan. Wah aduhai lah gitu. Yang laki-laki ini langsung ya gitulah. Ya sebagai manusia wajar-wajar saja toh. Persoalannya jangan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau mengatakan sama kamu. Hei bukan itu jodohmu. Yang di gereja Sutoyo itu yang sering datang malam minggu ada buru munte di situ katanya gitu. Iya. Atau mungkin juga buru silaban. Ya. Itu yang mau Tuhan katakan kepada kita. Artinya Tuhan mau ganti. Bukan Tuhan menolak atas jodohmu, bukan. Ale dangi jodohmu. Dak perdang duti. Daung, adong do, burjude mar minggu gitu, burjude marna tua-tua, pahodo pangalahona, adong do bereng ma di gereja Sutoyo adong do ini gitu, ya carilah gitu, jangan otomatis ujuk-ujuk Tuhan akan nunjukin sama lo gitu loh kan, nanti di depan gereja, nah nyodok katanya kan bukan, ya lihatlah gitu kan. Persoalannya kan kita mau berdoa Tuhan tunjukin dong jodoh saya. Mau berkenalan aja nggak mau. Berarti kan doleanon Tuhan itu ho. Untuk berkenalan aja pun sombong. Kan itu.
Begitu Anda disapa, hai To, sorry aja ya. Yakinlah tak akan datang jodohmu sampai Yesus datang yang kedua kali. Kan terkadang kita itu. Tapi yakinlah sebenarnya Tuhan sediakan itu. Yakin. Jangan ragu dengan doamu. Tuhan pasti menyediakan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan hal yang buruk untuk kita. Justru Tuhan menginginkan hal yang baik untuk kita. Tuhan menginginkan hal yang indah untuk hidup kita. Dan memang untuk itulah kita dibiarkan hidup. Kalau enggak, tuh mengulu. Tuhan akan bertindak lain kepada kita. Tapi Tuhan izinkan kita. Jadi dimungkinkan dengan, jadi ibarat petani contohnya ya. Petani menanam cabai, dia tanam juga tomat. Dengan yakin bahwa cabai yang dia tanam ini akan menghasilkan. Molo ngapane cabai unan nudah. Anggo innovai parkir namanya julu jabu, katanya kan gitu dia. Itulah rencananya. Oh nggak salah kita berencana seperti itu. Kenyataannya enggak. Dang 50.000, 100.000 sekilo cabai, 10.000 dok, anjlok ya. Wah, wana mau pupuk pedang mulak kan gitu dia. Ini yang dari kampung ini ya. Bu dibilang karena tuh Jakarta dan ibu tuh memang. Tapi ternyata tomatnya juga berbuah baik dan harganya lumayan, sangat jauh menguntungkan. Jadi artinya mungkin Tuhan juga ganti, bukan dari cabai yang kau tanam itu, yang kau pikirkan itu. Ada sisi lain yang Tuhan tunjukkan untukmu. Untuk mensejahterakan kehidupanmu. Untuk membutuhi kebutuhanmu setiap hari. Makanya ada pepatah Batak ya, ini pepatah Batak. Ada perlu do botong munai. Mangomo siap gaul, rugi siap pisang nena. Beruntung gaul, gaul itu pisang juga gitu. Ya pisang juga iya. Jadi artinya di dalam hidup boleh terjadi. Di satu sisi sepertinya kita merasa rugi, ya. Di satu sisi kita merasa kehilangan, tapi di sisi yang lain Tuhan limpahkan. Gitu. Artinya bagaimana kita memahami jawaban dari doa kita, dimungkinkan Tuhan mengganti. Tak semuanya sesuai dengan apa yang harus saya pikirkan, yang sesuai dengan rencanaku, cara Tuhan menjawab kita. Bisa saja cara Tuhan berbeda menjawab kita. Itu dimungkinkan jawaban yang ketiga dari doa kita. Jawaban yang keempat, dimungkinkan dengan ditunda. Ditunda. Saya juga, doa saya ditunda oleh Tuhan. Saya harus pahami itu. Sejak tahun 2019 saya mau marparumain saya gitu loh. Udah bangga banget gue mau marparumain nih gitu kan. Tiba-tiba COVID melanda, kan itu. Gak boleh mundur. Baru tahun 2022 saya baru bisa berparumain. Saya mau paham itu, Tuhan bukan menolak saya, bukan menolak doa saya. Tapi Tuhan hanya menunda dari sudut waktu. Ya mungkin menguji saya. Sabar enggak ini pendeta? Sabar enggak dia? Mampukah dia memenangkan seorang pendeta? Tak semuanya duanya, tak harus sesuai dengan waktu yang dia rencanakan. Saya juga udah rencanain, gedung juga udah saya panjarin gitu loh. Udah kita ngomong dengan catering dan segala macam, gak jadi. Borak do. Tapi saya meyakini Tuhan hanya menunda dari sudut waktu. Kenyataannya, ya.
Tahun 2022 ini saya sudah marparomain, saya sudah bangga, kan? Boleh-boleh aja dong. Sama dengan kamu mungkin mau rencana nikah, bukan tidak diizinkan oleh Tuhan. Mungkin kamu mengatakan, Tuhan, tahun 2022 Tuhan, sudah lama kami berteman, kami menikah Tuhan, gitu. Tapi Tuhan mau katakan sabar. 10 tahun dupi mupai majo katanya kan itu dia. Sabarlah menunggu itu artinya. Bukan itu maksud saya. Ini sudah ada yang berumur ini, sudah harus merit ini sebenarnya ya. Tapi jangan kecewa seperti yang saya katakan tadi dengan dua-dua kita. Mungkin Tuhan menunda dari sudut waktu. Ya. Dibutuhkan kesabaran. Tapi tetaplah berdoa, tetaplah memohon pada Tuhan. Agar Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu bukan hanya menikah, itu bukan hanya persoalan keinginan. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Berarti hal menikah dimungkinkan juga bagian daripada kebutuhan kita, bukan hanya bagian dari rencana manusia. Yang berikut melalui nas kita pada hari ini, bagaimana kita mau memahami doa yang benar. Doa yang benar. Tadi dikatakan seperti yang saya bacakan pasal 4 ayat 3 tadi, kamu memang berdoa tetapi kami tidak menerima apa-apa katanya. Doa yang benar apabila sejajar apa yang saya minta dalam doaku kepada Tuhan dengan apa yang saya lakukan. Itulah doa yang benar. Jadi doa yang benar jangan pernah menganggap ketika bahasanya cukup puitis sampai orang susah mengerti. Bukan. Bukan karena doamu panjang-panjang, tapi bukan mengatakan orang berdoa panjang itu salah. Ya kalau memang banyak yang dimohonkan kan gitu dia. Dalam 2 syafaat contohnya. Bukan karena kehebatan dia dalam menentukan kata-kata. Menyusun kata-kata. Bukan di sana persoalannya. Tapi doa yang benar sesuai apa yang saya minta kepada Tuhan dengan apa yang saya lakukan dalam hidup. Demikianlah kita diajar oleh Yesus juga berdoa. Di tokoh Kristen di Jakarta ini, Tabilinyo Mendiang bernama Eka Dharma Putra. Dikatakannya tentang doa yang diajarkan oleh Yesus. Satu hal yang kita lihat di situ, satu permintaan. Ampunilah akan kesalahan kami. Tapi ada lanjutannya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan, tapi kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, oh itu bertolak belakang. Itu yang mau dikatakan oleh doa yang diajarkan Yesus. Ampunilah dosaku Tuhan. Kemudian Tuhan bilang sama lo, terus kawan lo yang kemarin yang bersalah sama kamu itu gimana? Langsung dia apalagi orang Batak. Anggodo hoti merdu di tanah rarama katanya. Sudah bertolak belakang. Kalau Tuhan mau mengampuni kita, kita juga harus mampu mengampuni. Karena apa? Kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah salah, ya. Maka sikap pengampunan itu harus tetap ada. Di situ yang mau dikatakan oleh Yesus kalau diajarkan kita berdoa kepada para muridnya. Dan itu kenapa selalu menjadi doa yang umum bagi kita dalam setiap ibadah kita, doa Bapa kami. Ada lagi di sana mau kita lihat contohnya. Yesus katakan, jadilah kehendakmu. Tapi yang sering terjadi, kehendak siapa? Ya kehendak kita yang mau jadi.
Seperti yang kita katakan tadi, begitu kira-kira nggak sesuai dengan pikiran kita, dua kita, gimana sih Tuhan ini nggak mau dengerin dua kita gitu. Ya. Harus kembali kepada jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan yang jadi. Yesus juga ketika dia berdoa di Getsemane, apa dikatakannya? Jika mungkin Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu jadilah. Kehendak Tuhan yang harus jadi. Sini kita mau memahami seperti kita katakan tadinya, bukan mau mengandalkan keinginan kita. Bukan, seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalau dikatakan juga dalam dua Bapa kami, kita di sekitar dua Bapa kami. Kembali tadi yang seperti saya katakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di balik itu artinya apa? Di balik itu artinya saya Tuhan sudah siap kerja keras. Bekerja dengan baik. Mengerjakan pekerjaan saya sesuai dengan kebenaran. Untuk itu kenapa Martin Luther juga mengatakan ora et labora. Di dalam bekerja kita sambil berdoa gitu. Tapi ada satu lagi yang identik dengan itu. Orare et laborare. Pekerjaanku adalah doaku. Pekerjaanku adalah doaku. Kalau pekerjaanku amburadul, berarti doaku amburadul. Dan ini yang dibangun oleh Martin Luther, membangun kehidupan semangat protestantisme di belahan bumi Eropa dulunya, di abad ke-15-16. Bagaimana mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka itu juga bagian dari ibadah mereka, pekerjaan mereka itu juga bagian dari dua-dua mereka. Dan untuk itu sampai sekarang sering juga dikatakan ucapanmu adalah doamu. Ucapanmu adalah doamu, bahasamu adalah doamu. Maka jangan sekali-kali berbahasa ya menyebut segala nama-nama yang ada di kebun binatang. Karena itu bagian dari doa kita. Artinya apa? Tutur kata kita bagian dari doa kita. Perilaku kita bagian dari doa kita. Maka untuk itu kenapa jangan terlalu gampang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak tepat. Itu sering dikatakan ucapanmu adalah doamu. Dalam dunia pendidikan, oleh psikologi anak juga sering dikatakan, jangan sering mengatakan kepada anak, oh lu nakal gitu. Itu tidak baik kalau menurut dunia pendidikan sekarang dalam dunia psikologi anak. Karena apa? Ya ucapan itu dua. Akhirnya dia nanti memang benar-benar jadi anak nakal gitu loh. Bagaimana kita tidak pernah mencela orang dengan hal-hal yang negatif. Tapi sebaiknya memahami orang dengan secara positif gitu. Hal ini yang mau kita lihat seperti bagaimana doa yang benar ya. Jadi doa yang benar itu tadi sejajar apa yang mau saya minta kepada Tuhan dengan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Yakin doa akan didengarkan Tuhan. Yakin. Karena kita tahu doa kita adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Dan kita yakin bahwa doa yang disampaikan dengan kebenaran hati, kuasanya sungguh luar biasa seperti dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Maka jalanilah kehidupmu di dalam bertekun, di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami agar kami senantiasa bertekun di dalam doa, membangun komunikasi kami, berbicara dengan Engkau Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan-Mu Tuhan. Karena dengan hubungan kami yang baik dengan Tuhan, kami akan dimampukan dalam menjalankan, melangkahkan hidup kami yang terkadang Tuhan diterpa oleh beragam
persoalan dan pergumulan hidup, oleh ragam penderitaan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan berkata, jika dia mengalami penderitaan, baiklah dia berdoa, memohon kekuatan darimu. Karena hanya karena kuat kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami dalam melangkahkan kehidupan kami, dalam menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berbicara bagi kami pada saat ini. Biarlah hidup kami Tuhan berakar di dalam doa-doa kami. Dan biarlah kami yakin Tuhan bahwa Engkau hanya sejauh doa dalam hidup kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, menguatkan dan meyakinkan kami untuk setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan atas rencana pernikahan dari saudara kami Ishak Medrik Hutapea dengan Mayang Anjar Rizky Borusi Tohang yang akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Mei di gereja HKBP Sutoyo ini. Juga saudara kami James Pakpahan dengan Christine Boru Doluk Saribu yang akan menerima pemberkatan nikah pada Sabtu 11 Juni 2022 yang akan datang di HKBP Pasar Rebo. Ikatlah mereka melalui cinta kasih-Mu Tuhan, persatukan mereka dan segala persiapan yang mereka laksanakan baik oleh keluarga besar, orang tua yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Winston Silalahi, Ibu Natalia Borusinaga, di mana Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga ini. Tuhan berkati anak yang Tuhan anugerahkan. Mampukan mereka sebagai orang tua yang bijaksana dalam mendidik dan mengarahkan anak yang Tuhan anugerahkan, agar kelak Tuhan, anak yang Tuhan berikan ini, yang Tuhan titipkan ini, kelak menjadi anak yang membawa sukacita untuk hidup kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang baru, yaitu keluarga Ranto Melki Manurung dengan Ibu Lisda Nuraini Islani Boru Simatupang. Biarlah Tuhan persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu yang hanya dipersatukan oleh cinta kasih Tuhan semata. Kami juga berdoa atas duka cita yang terjadi dari keluarga almarhum Bapak Parningotan Simajuntak yang telah meninggalkan kami, meninggalkan seluruh anak-anak dan keturunannya Tuhan. Jadilah penghibur Tuhan di tengah-tengah mereka. Berikan mereka kekuatan baru di setiap waktu untuk memenangkannya Tuhan. Agar mereka tidak akan tersesat dan mereka tidak akan berputus asa walaupun ditinggalkan oleh orang tua yang mereka kasihi dan cintai. Namun mereka mampu memenangkannya hanya oleh karena kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang dalam saat ini, yang dalam keadaan sakit, yang mungkin dirawat di rumah sakit, ataupun mungkin yang dirawat di rumah, dan juga warga jemaat-Mu yang telah sakit menahun Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menumpangkan tangan-Mu, memberikan mereka kekuatan Tuhan. Walaupun secara fisik mereka dalam keadaan lemah dan sakit, tapi biarlah imannya tetap bertumbuh dan berkobar-kobar dan mengingat Engkau Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi tumpuan kami. Kuatkan juga seluruh keluarga yang memberikan perawatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan semua hidup kami menyerahkan semua rencana kami. Biarlah itu Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu.
Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari kita bernyanyi, kita menyerahkan persembahan kita, yaitu untuk keperluan diakoni sosial gereja kita.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan pada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. 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 Atas nama seluruh majelis dan seluruh pelayan yang melayani ibadah pada sore hari ini, kami menyampaikan kepada kita, selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.
pernah dilihat mata dan tak pernah dengar telinga dan tak pernah budi dalam hati disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan perkara yang utama, tulus dan sabar, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan sabar, kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, Allah sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup
Pulang, pulang. Pulang, pulang. Pulang, pulang.